Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar terkait peramalan atau forecasting. Nah, apa itu peramalan atau forecasting? Ya, biasanya kita dalam ilmu ekonomi manajemen, kalau kita akan berbisnis, kita harus bisa meramalkan bagaimana nih demand ke depan, peramalan ke depan, 12 bulan ke depan, entah 12 tahun ke depan. Kita harus bisa meramalkan beberapa unit atau beberapa demand yang harus kita dapatkan. Nah, untuk bisa meramalkan demand atau unit yang harus kita rencanakan, kita harus punyai data sebelumnya. Kalau kita akan merencanakan 12 bulan ke depan, kita juga harus punya data 12 bulan ke belakang gitu. Atau mungkin kita akan merencanakan 12 tahun ke depan nih. Nah, tapi kita juga harus punya data 12 tahun ke belakang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang forecasting untuk metode arithmetic straight line method. Nah, di sini ada contoh soal yang bisa saya terangkan. Ada years month dari 2008 sampai 2019. Di sini ada actual demand. Nah, actual demand ini berapa sih di tahun 2008 unit atau apa ya, kita umpamakan sendal kayak. Di tahun 2008 PT A bisa memproduksi sandal sebesar 14.635, 2009 15.548, sampai di tahun ke-12 di tahun 2019 dia bisa memproduksi sandal sebesar 64.232. Nah, di sini kita harus bisa memplanning atau merencanakan 12 tahun ke depan berapa nih demand yang harus kita bikin atau create. Tadi sudah saya jelaskan, ketika kita akan meramalkan 12 tahun ke depan, kita harus punya data di 12 tahun ke belakang. Nah, ini datanya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan adalah di sini harus tahu dulu actual demand last year, yaitu tahun 2019. Berapa sih actual demand-nya? Sini ada 64232. Nah, setelah itu kita harus tahu last demand in the first year. Yang pertama dia keluarkan di tahun 2008 berapa? 14.635. Nah, dari dua perbandingan tersebut antara actual demand last year dan last demand last in the first year dikurangi 64232 dikurangi 14635, didapat hasil 49.597. Nah, di sini kita harus bikin average-nya, rata-ratanya, untuk menentukan project years dan project demand-nya nanti. Dengan cara seperti apa? Dengan cara setelah kita kurangi yang namanya itu the difference-nya, perbedaannya antara last year dan first year. Setelah itu kita cari average-nya dengan cara 49597 ini dibagi 12. Apa itu 12? 12 tahun yang akan kita ketahui atau 12 tahun yang kita punya data ini. Nah, dari pembagian tersebut ya dapatlah hasil 4133. Nah, 4133 nanti seperti apa? Nah, di sini project years-nya. Jadi kita akan menentukan atau mengetahui project ke depan dari tahun 2020, berarti ya 2019 kan terakhir nih, data terakhir 2020 sampai 12 tahun ke depan. Nah, caranya mudah. Setelah kita perhitungkan tadi di 2020, kita harus melihat data di tahun 2019 untuk actual demand-nya. Oke, untuk actual demand ada 64232. 64232 dari mana? Dari ini actual demand di sebelum tahun 2019. Nah, setelah itu gimana? Setelah itu ditambahkan 4133 dari mana? Dari average yang tadi kita hitung, hasil dari the difference atau perbedaan tadi antara last year dan first year dibagi 12. Nah, hasilnya 4133 untuk mendapatkan project demand di tahun
2020. Jadi hasilnya sebelum tahun 2020 actual demand 64232 ditambah dari average-nya 41333, dapat hasil 68365. Dan seterusnya kita coba hitung. Untuk tahun 2021 kita harus melihat di tahun 2020. Dari 2020 berapa? 68365. (2020) 68365 ditambah 4133. Jadi dapat hasil berapa? 72.498. Nah, ini langsung aja nanti ditaruh sini. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi gunanya apa? Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita mempunyai data atau kita sebagai akan merencanakan sebuah perusahaan untuk menjual berapa unit yang harus dijual untuk 12 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan, kita harus bisa merencanakan atau meramalkan forecasting dengan metode seperti ini. Nah, jadi balik lagi di awal, ketika kita akan merencanakan 12 tahun ke depan atau memforecastingkan 12 bulan ke depan, dasarnya kita harus punya 12 bulan ke belakang atau 12 tahun ke belakang untuk menentukan bagaimana kita menjual atau mengactual demand unit yang akan kita jual. Oke, cukup sampai di sini untuk hari ini terkait forecasting dengan arithmetic straight line method. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.